Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur selalu kalau sampai pada hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Itu karena kasih daripada Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari, di mana kita juga akan merayakan hari tahun baru Imlek. Pada kesempatan ini, saya ingin ucapkan kepada Bapak Ibu Gembala Yesaya Malino, sebagai Bapak Gembala kita, dan juga seluruh jemaat GBD Situbondo yang merayakan Chuan Jie Kuai Le, Chu Yesu Yongyan Siyi Ta De Ai. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus dilimpahkan kepada kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam sarapan pagi kita, yaitu firman Tuhan yang tentu senantiasa menyegarkan, menyehatkan jasmani dan rohani kita. Puji nama Tuhan Yesus. Tema pada pagi hari ini sangat sederhana, yaitu tentang Tuhan Yesus mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Intinya tema ini yang saya bawakan pada pagi hari ini, intinya yaitu karena kasih daripada Tuhan Yesus kepada kita, itulah yang menjadi titik kemenangan di dalam hidup kita, di dalam setiap kehidupan yang kita alami. Kelihatannya sangat sederhana ya, tetapi ini adalah powerful daripada Bapa kita. Ketika kita bisa mengerti, kita bisa menangkap tentang Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kasih Yesus kepada kita itulah yang menjadi titik kemenangan di dalam kita menghadapi segala masalah, problema di dalam kehidupan kita. Letak kemenangan kita bukan dari besar kecilnya masalah kita. Lalu di mana letak kemenangan kita? Yaitu terletak kepada kasih Tuhan Yesus yang diberikan buat kita semua, buat saudara dan saya. Amin. Seberapa besar sih kasih Yesus itu yang diberikan buat kita? Kemenangan buat kita, percayalah, kasih Tuhan Yesus itu yang diberikan buat kita, itu yang membuat kita menang. Kasih yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Mari kita baca bersama di dalam ayat firman Tuhan yang tidak asing, yang sering kita baca dan kita dengar di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 37. Saya cepat akan bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus yang telah mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus.
keyakinan iman kita tentang kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan ini adalah inti ya. Kita ulang letak kemenangan kita. Tetapi dalam semuanya itu, semua apa saudara? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di ayat 37 tadi ya. Semuanya di sini sudah bisa kita lihat di ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, penderitaan atau bahaya, bahkan pedang. Kita sambung di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Semuanya itu kita garis bawahi, yaitu tadi yang sudah kita baca di ayat 35. Semuanya itu bicara tentang situasi, kondisi, situasional yang sangat menekan, yang sangat membahayakan hidup kita. Tetapi Alkitab firman Tuhan berkata, tetapi di dalam semuanya itu, firman Tuhan katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ingat saudara, seperti sejarah Kaisar Nero ya, ini menggambarkan penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di Roma. Di mana Kaisar Nero ini, kalau kita lihat ya, sangat kejam sekali. Dia bisa dikatakan psikopat ya. Dia kejam. Dia takut kekuasaannya ini diambil alih baik anak dan istrinya. Dia dibunuh anak dan istrinya. Bahkan orang-orang Kristen pun ditangkap dan diikat, ditali, di tiang, hidup-hidup. Dijadikan suatu penerangan karena dia mempunyai mimpi yang besar. Dia ingin mendirikan kota Roma yang baru dengan cara menghancurkan kota Roma yang lama, dan dia membangun kembali kota Roma yang baru dengan menjadikan orang-orang Kristen ini ditindas, dianiaya, dijadikan sebagai penerang di tengah jalan, di persimpangan jalan. Saya kalau melihat film ini ngeri sekali ya. Di sini gambaran penganiayaan, kesesakan yang dialami saat-saat itu. Tetapi ya, inilah kalau kita lihat seperti sukacita yang kita dapat ya, Rasul Paulus berpesan yang sangat luar biasa di ayat yang ke-37. Pesannya berkata, kata-kata iman yang sangat powerful. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita terhadap penderitaan, bahaya. Paulus katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kuncinya di mana? Letak kemenangan di mana? Ini luar biasa. Paulus beritahu kepada kita bahwa letak kemenangan kita bukan dari besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi oleh karena Dia, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi jika kita ingin berkemenangan demi kemenangan yang kita alami di dalam menghadapi masalah, kesesakan, penderitaan, kuncinya kita mesti harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Mengasihi ini pesan pada pagi hari ini buat kita. Apakah kita mau menang? Apakah kita mau mempunyai suatu kemenangan di dalam hidup kita? Letak kemenangan bukan dari besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi kemenangan itu kuncinya adalah kita yakin bahwa oleh karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita, itulah kuncinya. Kalau kita tidak mau, kita akan hancur. Kalau kita meragukan kasih Tuhan, kita tidak yakin, kita akan hancur, kita tidak akan menang. Pada pagi hari ini, mari
kita mau percaya, kita mau sadar, kita harus seyakin-yakinnya bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, mengasihi kita. Pegang firman Tuhan ini, kunci kemenangan yang akan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Memang saudara, di dunia ini banyak orang menang, tetapi kita adalah adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Kuncinya di mana? Yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab itu kita harus tahu kelicikan iblis. Bagaimana dia membuat kita tipu muslihatnya untuk meragukan kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengasihi kita. Itu contoh seperti doa kita. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa kok belum dijawab? Kenapa kok belum mengalami satu kemenangan? Di sini iblis mulai mengarahkan mata pandangan kita bahwa kamu ini mendoktrin kita, kamu ini jahat, kamu itu berbanyak dosa, makanya Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Ini juga berlaku pada Tuhan Yesus di dalam Matius. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Ini jelas. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita di dalam Yohanes 4 ayat 10. Kita harus yakin bahwa untuk membuat kita percaya, yakin bahwa Allah mengasihi kita. Maaf, tadi seperti iblis itu juga mempunyai licik ya kepada Tuhan Yesus di dalam kisahnya Matius 3 ayat 16 ya. Di situ dan 17, di situ Tuhan itu dicobai di padang gurun. Ini merupakan deklarasi dari Allah Bapa memproklamirkan bahwa Yesus anak Allah yang dikasihi. Di sini iblis mempunyai kelicikan, membuat ragu Tuhan Yesus, menghilangkan kata kasih daripada Bapa. Karena Tuhan Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Tetapi itu dihilangkan oleh iblis. Iblis hanya mengatakan, kalau kamu anak Allah, kamu kenapa kalau kamu anak Allah menderita di padang gurun? Seperti kita menderita di dunia. Ini adalah godaan iblis, tipu muslihat daripada iblis. Puji nama Tuhan kalau saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus membuat kita dipulihkan, membuat kita bisa memperoleh satu kemenangan. Kita bisa lewati penderitaan, kita bisa lewati bahaya oleh karena kasih Tuhan yang diberikan buat kita. Saya ingat di dalam kisah 2 Tawarik 20 ayat 21 ya. Di situ kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat ya. Di situ 3 bangsa yang besar ya, Amon, Moab dan Meunim ya. Di situ kita tahu ceritanya bagaimana Yehuda kerajaannya menghancurkan 3 bangsa. Salah satunya karena puji-pujian. Di tengah-tengah dia memuji Tuhan. Ada kuasa, ada hadirat Allah. Seperti yang Rasul Paulus juga alami. Di saat dia memuji Tuhan di tengah malam di penjara. Ada hadirat Allah, ada kuasa Allah sehingga pintu-pintu penjara boleh terbuka. Di sini yang saya lihat, yang saya tertarik, isi daripada puji-pujian ini ada yang mengatakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini ekspresi pujian tentang kasih Tuhan, tentang kasih setianya bisa membuat mereka menang. Bisa membuat Raja Yosafat melawan 3 bangsa ini.
masalah yang begitu besar yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Ini masalah yang begitu berat ya. Seperti kita pun yang kita hadapi ini masalah yang berat saat-saat ini. Virus pandemi saat ini merajalela. Kita tidak tahu datangnya dari mana virus ini. Tidak kelihatan. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak kelihatan. Tetapi kasih-Nya nyata buat kita. Amin. Kasih-Nya nyata buat kita. Jadi kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, maka kita akan memperoleh satu kemenangan. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mau pagi ini yakin, mempercayai kasih daripada Tuhan Yesus kepada kita. Ini menjadi titik kemenangan setiap kita. Amin, saudara. Kemenangan kita bukan berdasarkan besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi kemenangan kita terletak pada besarnya kasih Tuhan Yesus buat kita, yang diberikan buat kita. Kasih yang diberikan Bapa kepada kita adalah kasih yang sangat besar, yang akan membawa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Pagi ini kita akan membuat kita akan menang. Apapun masalah kita akan keluar jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Segala pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian sarapan kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita keluar jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.